Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Novelda Alan dari kelas TPPL 1C dengan nomor mahasiswa 19020760, Program Studi Sarjana Terapan Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan, mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya membuat video untuk melengkapi tugas ujian akhir semester 2 mata kuliah Praktikum Kimia Fisika dengan merangkum jurnal dan membuat videonya. Dengan judul jurnal, Kajian Kalor Reaksi Tembaga Sulfat CuSO4 5H2O melalui prototipe kalorimeter. Dengan poin-poinnya, yang pertama, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir, kesimpulan. Abstrak. Telah dilakukan penentuan kalor pelarut reaksi tembaga sulfat hidrat CuSO4 5H2O dan tembaga sulfat anhidrat CuSO4 dengan menggunakan prototipe kalorimeter. Tahap awal dilakukan dengan pengukuran tetapan kalorimeter dan dilanjutkan pengukuran kalor pelarut tembaga sulfat menggunakan hukum Hess untuk menentukan kalor reaksi secara tak langsung. Hasil yang diperoleh nilai kalor pelarut reaksi tembaga sulfat CuSO4 5H2O pelarut reaksi dan tembaga sulfat anhidrat CuSO4 masing-masing berturut-turut sebesar 723,318 Joule dan 748,26 Joule. Pendahuluan. Dalam metode kalorimeter pembakaran, suatu unsur atau senyawa dibakar, biasanya dalam oksigen, dan kalor yang dibebaskan dalam reaksi itu diukur. Setiap kalorimeter mempunyai sifat khas dalam mengukur kalor. Ini dapat terjadi karena kalorimeter sendiri, baik gelas ataupun logam, menyerap kalor sehingga tidak semua kalor terukur. Untuk itu, diperlukan menentukan beberapa banyak kalor yang diserap oleh kalorimeter beserta termometer dan pengadunya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan tetapan kalorimeter dan kalor pelarut tembaga sulfat hidrat CuSO4 dan tembaga sulfat anhidrat CuSO4. Alat dan bahan dan metode penelitian. Alat dan bahan. Alat yang digunakan, yang pertama kalorimeter, yang kedua mortal dan pestle, yang ketiga stopwatch, yang keempat desikator, yang kelima gelas ukur, dan yang terakhir cawan porselen. Bahan yang digunakan, yang pertama tembaga sulfat dan yang kedua aluminium foil. Metode penelitian. Yang pertama, penentuan tetapan kalorimeter. Ambil 50 ml Aquades dan masukkan dalam gelas kimia, kemudian panaskan sampai temperatur 10 derajat Celcius di atas temperatur kamar. Ambil 50 ml Aquades dingin dan masukkan ke dalam kalorimeter, tutup kalorimeter tersebut dan pasang termometernya. Yang ketiga, ukurlah temperatur air dingin dan kalorimeter tersebut dalam air panas secara bersamaan setiap menit selama 3 menit. Pada menit keempat, tuang air panas ke air dingin ke dalam kalorimeter dengan cepat, kemudian kalorimeter segera ditutup dan diaduk. Dan yang terakhir, pada menit kelima, 6, 7, ukur temperatur sampai menit terakhir dan diaduk. Itu masa air panas yang ditambahkan. Yang kedua, penentuan kalor pelarut tembaga sulfat CuSO4 5H2O. Timbang 50 gram kristal CuSO4 5H2O, tempatkan kristal CuSO4 5H2O pada mortal, lalu dihancurkan sampai beroleh serbuk halus. Kristal biru akan berubah menjadi serbuk putih kebiruan. Ditimbang secara teliti, 5 gram CuSO4 5H2O yang dihancurkan tadi pada neraca analitik kurang lebih 0,001 gram. Siapkan kalorimeter, pengaduk, termometer. Kemudian masukkan ke dalam kalorimeter itu tepat 10 ml Aquades dan catat temperatur setiap 30 detik. Setelah temperatur air dalam kalorimeter tidak berubah lagi, ditambahkan 5 gram CuSO4 5H2O tadi dan aduk kuat-kuat. Catat temperatur setiap 30 detik selama 5 menit. Diaduk perlahan-lahan sampai semua air hidrat yang terdapat pada serbuk ini menguap dan seluruhnya. Ditandai dengan perubahan warna dari biru menjadi putih. Perhitungan tetapan kalorimeter.
Tetapan kalorimeter yaitu jumlah kalori yang diserap untuk menaikkan temperaturnya sebesar 1 derajat. Kalori yang dilepaskan dengan rumus M1 kali C kali delta T1. Kalori yang diterima M2 kali C dikali delta T2. Kalorimeter sama dengan delta kalor dibagi delta T2. Kalori yang diserap air sama dengan M kali C kali delta T. Yang diserap tembaga sulfat M kali C kali delta T, di mana M1 massa air panas, M2 massa air dingin, delta T1 temperatur air panas dikurangi temperatur campuran, delta T2 temperatur. Kalori yang diserap kalorimeter sama dengan tetapan kalorimeter dikali delta T. Kalori yang dihasilkan sama dengan kalori yang diserap air ditambah kalori yang diserap CO2 ditambah kalori yang diserap kalorimeter. Kalor per mol CO2 H2O yang digunakan delta H sama dengan kalori yang dihasilkan dibagi mol CO2 5H2O. Hasil dan pembahasan. Tabel 1, perubahan temperatur air dingin. Tabel 2, perubahan temperatur air panas. Tabel 3, perubahan temperatur atau delta T. Tabel 4, kalori yang ditetapkan kalorimeter dan kalori yang dilepaskan atau delta Q. Tabel 5, tetapan kalorimeter. Bisa kalian lihat. Untuk menghitung delta T1 dan delta T2 digunakan rumus delta T1 sama dengan suhu air panas dikurangi suhu campuran, delta T2 suhu air panas dikurangi suhu campuran. Untuk menghitung kalori yang dilepaskan dan diterima digunakan rumus Q lepas sama dengan M1 kali C kali delta T1, Q terima M2 kali C dikali delta T2. Untuk menghitung tetapan kalorimeter digunakan rumus tetapan kalor sama dengan delta kalor dibagi delta T2. Kesimpulan. Pada pengurangan kalorimeter dalam menentukan tetapan kalorimeter dijaga kestabilan temperaturnya antara prototipe kalorimeter dengan lingkungan. Untuk tetapan kalorimeter rata-rata sebesar 50.556 Joule per K. Kalau reaksi tembaga sulfat CO2 dan tembaga sulfat anhidrat CO2 masing-masing berturut-turut sebesar 723,318 Joule dan 748,26 Joule. Sekian video yang saya buat, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.